akan membahas pentingnya nutrisi pada kehamilan trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nutrisi yang baik sangat berpengaruh pada kesehatan bunda loh, dan juga berpengaruh pada perkembangan optimal janin. Mari disimak ya bunda-bunda agar kehamilan bunda tetap sehat dan nyaman. Pada trimester pertama 0-13 minggu, kenaikan berat badan bunda idealnya itu 0,5-2 kg. Nah, bunda tidak perlu khawatir ya jika berat badan bunda belum naik banyak, karena pada fase ini janin masih berkembang sangat awal. Untuk kebutuhan kalorinya juga belum meningkat secara signifikan bunda, tapi pemenuhan kalorinya per harinya itu 1.800 kalori. Namun, asupan gizinya juga harus seimbang ya, dan bunda juga fokus pada kualitas bukan kuantitas. Nutrisi yang sangat penting untuk ibu hamil pada trimester 1 ini itu ada asam folat. Kenapa asam folat? Karena untuk mencegah cacat pada saraf janin. Nah, bunda bisa mendapatkan asam folat ini pada sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah jeruk. Selanjutnya ada vitamin B6, ini untuk mengurangi mual pada kehamilan. Nah, bunda-bunda kan sering nih ya mual pada pagi hari. Nah, bunda-bunda bisa mengonsumsi vitamin B6 atau pisang, kentang, dan bayam. Selanjutnya ada tidak kalah pentingnya nih, ada protein. Protein ini untuk perkembangan jaringan janin. Sumbernya bisa bunda dapatkan dari telur, tahu, dan daging tanpa lemak. Pada trimester kedua, 14-26 minggu, kenaikan berat badan bunda yang idealnya adalah sekitar 0,5 kg per minggu atau 5-7 kg di trimester kedua ini ya bunda ya. Nah, untuk kebutuhan kalorinya juga meningkat seiring dengan pertumbuhan janin yang semakin cepat. Nah, rekomendasi penambahan kalorinya pada trimester ini sekitar 300 kalori bunda. Lebih banyak ya perharinya daripada trimester sebelumnya. Jadi, kebutuhan total bunda di trimester ini adalah 2.200 kalori per harinya. Pada fase ini bunda harus memperhatikan nih keseimbangan asupan antara karbohidrat, protein, lemak sehat, dan mikronutrit. Nutrisi yang sangat penting untuk ibu hamil pada trimester 2 juga nih, yaitu ada zat besi untuk mencegah anemia dan mendukung produksi darah. Kenapa sangat penting? Karena ini juga bisa mengurangi resiko pendarahan pada saat persalinan bunda. Bunda juga bisa mendapatkan zat besi ini di tablet FE atau daging merah, bayam, dan kacang-kacangan. Selanjutnya ada kalsium, ini untuk perkembangan tulang dan gigi bayi bunda. Bunda juga bisa mendapatkan di susu, yogurt, keju, dan sayuran hijau. Tak lupa ada DHA dan omega 3 untuk membantu perkembangan otak dan sistem saraf bayi bunda. Bunda bisa mendapatkan ini di ikan salmon atau suplemen ikan lainnya. Nah, tetapi bunda juga harus memperhatikan ya jika bunda membeli suplemen ikan. Harus hati-hati juga ya bunda. Pada trimester ketiga, 27-40 minggu, kenaikan berat badan ideal bunda bersekitar 0,5 kg per minggu atau total semuanya 4-6 kg pada trimester 3 ini bunda. Trimester 3 ini berat total yang dianjurkan berkisaran antara 11,5-16 kg selama kehamilan bunda. Tapi tergantung berat badan bunda sebelum hamil ya. Dan untuk kebutuhan kalorinya juga meningkat bunda. Yang tadinya trimester 2 itu 300 kalori dan sekarang bertambah menjadi 450-500 kalori. Dan total semuanya menjadi 2.400 kalori per hari untuk memenuhi kebutuhan energi bunda dan janin yang sedang bertumbuh dengan pesat. Nutrisi penting bagi ibu hamil pada trimester 3 ini adalah serat untuk membantu mencegahnya sembelit dan umumnya terjadi pada trimester 3. Sumbernya ada buah-buahan, sayuran, dan gandum utuh. Nah, dilanjut ada protein dan lemak. Sehat ya bunda ya, lemaknya harus sehat. Ini juga penting untuk pertumbuhan otot dan otak bayi. Sebenarnya bisa bunda dapatkan dari daging tanpa lemak, alpukat, dan minyak zaitun. Yang terakhir ini ada cairan. Cairan ini harus dijaga untuk mencegahnya dehidrasi dan mendukung produksi cairan ketuban. Pastikan bunda minum 8-10 gelas per harinya. Tadi kan bunda sudah menyimak ya nutrisi dari trimester 1 sampai trimester 3. Nah, bunda bisa juga jika kurang mengerti atau mau melihat berapa gram sih 300 kalori itu berapa ini sih. Nah, bunda bisa melihat di buku. Nah, bunda bisa membuka halaman 20. Nah, di sini di halaman 20 ini sudah jelas dan sudah dijelaskan secara rinci. Bunda bisa melihat di sini ada makanannya, ada protein, ada karbonya, ada proteinnya, ada sayurannya, ada buahnya, ada minyak atau lemak yang berapa sih yang harus bunda per harinya tuh harus berapa gram. Di sini ada gulanya, terus minumnya harus berapa gelas. Di sini bisa bunda lihat. Di sini ada tabel untuk ibu hamil trimester 1, trimester 2 dan 3 dan keterangannya. Nah, bunda bisa baca ya di buku Kia ini, dibuka lagi buku pinnya untuk bunda baca-baca seperti itu. Baik, tadi kita sudah membahas bersama bunda-bunda nih nutrisi dari trimester pertama hingga trimester terakhir. Lalu kita juga bunda-bunda harus tahu nih kalau harus mengetahui adanya resiko kek atau kekurangan energi kronik dan obesitas pada ibu hamil. Nah, kekurangan energi kronik ini atau disebut kek pada ibu hamil terjadi bila ibu memiliki berat badan yang rendah dan indeks massa tubuhnya atau disebut IMT kurang dari 18,5 sebelum hamil atau berat badan tidak meningkat sesuai dengan rekomendasi selama kehamilan. Nah, kek dapat mengakibatkan resiko kelahiran prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah, dan komplikasi kesehatan lainnya. Bunda juga harus tahu nih bagaimana cara
mengetahui apakah Bunda kek atau tidak. Pastikan bunda-bunda semua setiap bulannya selalu atau setiap trimesternya mengecek kehamilannya pada bidan atau dokter. Nah, setelah kek, kita juga harus membahas tentang obesitas ya pada ibu hamil. Jika IMT sebelum hamilnya melebihi dari 30, itu bisa disebut dengan obesitas. Atau pada saat ibu sedang hamil lalu bertambah berat badannya sampai melebihi dari rekomendasi atau melebihi dari 16 kg, itu juga mendapatkan obesitas. Lalu apa resiko obesitas ini bagi ibu hamil? Tentu banyak sekali. Ibu bisa terjadi diabetes gestasional, hipertensi, lalu juga komplikasi pada saat kehamilan. Bisa juga bayi dengan berat badan besar. Nah, bunda-bunda juga harus bisa nih mengecek IMT-nya di rumah. Sepertinya bunda-bunda berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Dan tinggi badannya itu harus diganti dari sentimeter ke meter. Jadi seperti ini hitungannya. Nah, jika berat badan ibu 55 kilo sebelum hamil dan tinggi badan ibu 161. Nah, 161 itu dijadiin ke meter. Jadi 161 cm ke meter menjadi 1,61. Jadi berat badan 55 kilo dibagi 1,61 dikali 1,6,1 dan sama dengan 5,5 dibagi 2,5921 dan hasilnya 21,2. Nah, itu adalah IMT yang normal ya, bunda-bunda. Bunda-bunda bisa coba menghitung di rumahnya masing-masing. Nah, apakah sudah hitung bunda-bunda? Berapa? Coba untuk IMT bunda-bunda bisa ya ditulis di kolom komentar di bawah video ini. Dan perlu bunda ketahui juga untuk IMT itu ada batas-batasnya. Ada yang underweight, normal, overweight, obesitas, seperti itu. Nah, IMT bunda dari mana nih? Kalau misalkan kurang dari 18,5 itu dianggapnya underweight. Dan kehamilan bunda-bunda berat badannya harus naik 12,5 sampai 18 kilo. Jika yang bunda-bunda di 18,5 sampai 24,9 itu normal. Kenaikan berat badan bunda sekitar sama hamil ya. Sama hamil tuh kenaikannya 18,5 sampai 18 kilo. Jika berat badan bunda 25 kilo sampai jika berat badan bunda jika yang bunda 25 sampai 29 itu udah masuk overweight. Jadi kenaikan berat badan bunda direkomendasikan bertambah 7 sampai 11,5 kilo. Lalu jika IMT bunda sebelum kehamilan itu udah lebih dari 30 atau itu disebut obesitas, jadi kenaikan berat badan bunda direkomendasikan 5 sampai 9 kilo pada saat kehamilan ya bunda.